Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Prof. Yudi Pranoto dan juga Prof. Eka Sari dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Amelia Putri dari jurusan Farmasi dan saya izin untuk mempresentasikan hasil pitch deck saya. Produk yang saya buat ini adalah trinket whimsy. Jadi trinket ini artinya adalah hiasan sederhana yang bisa berfungsi sebagai koleksi maupun bisa digunakan sebagai hadiah dan fungsinya ini sebagai dekoratif. Sedangkan whimsy ini artinya adalah sebuah produk atau sesuatu yang memiliki karakter imajinasi dan unik. Jadi apabila digabungkan, trinket whimsy ini artinya adalah hiasan sederhana yang lucu dan unik dan memiliki harga yang terjangkau. Kemudian tagline yang saya miliki adalah whimsical creations for every moment. Pertama adalah latar belakang saya, yaitu latar belakang produk Trinket Whimsy ini seperti yang kita tahu bahwa tidak bisa dipungkiri bunga ini sudah menjadi sesuatu yang melekat di dalam kehidupan manusia. Bunga ini bisa juga digunakan sebagai simbol untuk mengekspresikan perasaan dan juga bunga ini biasanya ada di saat-saat apabila kita ingin memperingati momen-momen tertentu, seperti misalnya ulang tahun, pernikahan, Valentine, wisuda, dan sebagainya. Kemudian, menurut data dari Direktorat Jenderal Hortikultura, terdapat peningkatan produksi bunga potong di Indonesia, yaitu sekitar 8,30% pada tahun 2014, yang menunjukkan bahwa terjadinya permintaan pasar yang terus bertumbuh. Oleh karena seiring dengan permintaan pasar yang terus bertumbuh, maka persaingan pasar juga akan semakin ketat. Oleh karena itu, bisnis florist ini memerlukan inovasi atau kreativitas baru untuk membuat sesuatu yang agar dapat menarik perhatian konsumen. Salah satunya inovasi yang potensial untuk dikembangkan adalah dengan menggabungkan antara bunga dan juga elemen tambahan baru seperti trinket atau hiasan kecil yang berbahan dasar clay dan bisa digunakan sebagai gantungan kunci juga. Seperti itu. Selanjutnya, memasuki permasalahannya. Permasalahan pertama adalah banyak hadiah yang bersifat standar dan kurang personal. Kemudian permasalahan kedua, pasar buket bunga sudah jenuh dengan desain yang serupa atau desain yang eh, seperti itu saja sehingga dibutuhkan inovasi agar bisa menggait konsumen lebih banyak lagi. Kemudian problem yang ketiga adalah konsumen mencari produk yang tidak hanya indah tapi juga bermakna dan unik. Selanjutnya untuk solusi dari permasalahannya adalah yang pertama yaitu kombinasi antara trinket clay yang lucu dan juga buket fresh flower atau artificial flower. Kemudian untuk solusi kedua bisa dengan membuat produk yang di custom dan yang memberikan personalisasi tinggi. Kemudian solusi ketiga adalah menawarkan pengalaman hadiah yang tidak hanya estetik tapi juga memiliki emosional. Jadi dengan produk saya ini karena ada gabungan antara buket bunga dan juga trinketnya ini yang bisa dijadikan sebagai gantungan kunci. Jadi nantinya produk saya ini memiliki dua fungsi, yaitu misalnya buket bunganya dapat dijadikan sebagai pajangan atau hiasan, sedangkan trinketnya atau gantungan trinketnya ini bisa dijadikan sebagai gantungan kunci, seperti itu. Kemudian untuk produk yang saya tawarkan, itu pertama saya menawarkan produk yang pada umumnya, yaitu ada fresh flower dan juga ada artificial flower. Untuk fresh flower ini bisa dari berbagai macam bunga, sedangkan untuk artificial flower bisa dari berbagai macam bahan juga, yaitu bisa dari pipe cleaner atau bisa dari eh, kertas, scrap, dan segala macam, flanel juga bisa. Kemudian saya akan ada produk untuk menggabungkan antara keduanya, yaitu bucket fresh flower dengan trinket atau buket artificial flower dengan trinket. Kemudian yang ketiga, saya ingin memasarkan trinket yang lucu. Berikut adalah hasil produk yang saat ini baru saja saya buat, yaitu yang ada di sebelah situ adalah artificial flowernya dan juga ada fresh flowernya. Untuk trinket sendiri belum pernah saya coba buat, jadi saya masih menggunakan referensi yang ada.
Selanjutnya, untuk kelahiran produk saya, yang pertama dimulai dari September 2024 karena saya penasaran dengan estimasi modal yang dibutuhkan untuk membuat satu buket bunga. Jadi kebetulan saya juga lumayan suka dengan bunga dan oleh karena itu saya penasaran kira-kira buket bunga ini harganya berapa ya? Modalnya tuh juga berapa dan dijualnya berapa seperti itu. Kemudian step keduanya yaitu pada bulan Oktober 2024 saya mengikuti flower workshop dan juga mulai tertarik untuk memulai bisnis di bidang bunga. Jadi di saat flower workshop ini saya diajari bagaimana cara merangkai bunga mulai dari wrappingnya atau bagaimana cara menyusun bunga supaya agar terlihat indah dan menarik asal nggak cuma asal-asalan nyusun aja seperti itu. Kemudian di step ketiganya pada bulan November 2024, saya menyadari bahwa persaingan pasar bunga ini sudah cukup ketat sehingga muncul ide untuk memadukan bunga dengan trinketnya sebagai inovasi baru. Selanjutnya untuk target market saya sendiri yaitu wanita dan pria berusia 15 hingga 35 tahun dan juga pecinta hadiah custom dan dekorasi unik. Untuk size the marketnya, TAM-nya 500 M per tahun, sedangkan yang tersedia di area Jogja ini sekitar 1 M per tahun, dan untuk yang bisa saya kira-kira dapatkan yaitu 50 juta per tahun. Untuk kompetitornya sendiri, kalau misalkan dari brand trinketnya sendiri, saat ini sudah banyak ada di Etsy seller. Etsy ini adalah platform digital di mana orang-orang lebih cenderung untuk menjual hasil handmade mereka atau bisa juga hasil yang mereka kerjakan seperti itu. Kemudian juga untuk kompetitor di bagian flower bouquet providersnya yaitu ada bucket fresh flowernya, misalnya sudah ada Canning atau Halia Florist. Untuk artificial flowernya sendiri sudah ada Kalacita. Kemudian untuk financial plan-nya, sebenarnya saya juga belum terlalu buat yang amat sangat rinci. Jadi ini masih gambaran kasarannya aja, yaitu biaya awalnya dengan modal awalnya sebesar 2.200.000. Itemnya ada peralatan dasar, yaitu gunting bunga, alat pembuat rinket, dan sebagainya 200.000. Kemudian ada stok awal bahan bunga 600.000, packagingnya kotak hadiah, pita, dan segala macam. Promosi awalnya 200.000 dan lain-lain 500.000. Kemudian untuk biaya operasional bulanannya ada stok bahan baku 700.000, pengemasan dan aksesoris tambahan 500.000, biaya pemasarannya 300.000, dan biaya lain-lainnya 500.000. Kemudian saya berencana untuk menjual harga rata-rata per produknya 50.000. Harga produk ini yaitu produk yang sudah dipadukan antara buket bunga dengan trinketnya dengan HPP-nya yaitu sekitar eh 17.000, dan kemudian apabila saya harga rata-rata per produknya 50.000, pendapatan bulanannya dengan 80 eh, produk yang terjual yaitu pendapatan bulanannya 4 juta. Kemudian untuk laba atau ruginya saya bisa memperoleh keuntungan tahunannya tahunannya sebanyak 24 juta. Kemudian untuk proyeksi tahun keduanya dengan asumsi pertumbuhan bisnisnya 20% dari 50 juta menjadi 60 juta, maka labanya bisa diperoleh estimasinya 36 juta. Kemudian ini untuk perhitungan BEP-nya, yaitu BEP unit per bulannya untuk mencapai BEP yaitu apabila terjual 58 unit dan apabila dalam dijumlahkan dengan rupiah sebesar 2.900.000. Kemudian bisnis model saya rencananya akan dilakukan penjualan melalui e-commerce seperti Shopee, Instagram, dan juga yang lain-lain seperti Facebook. Kemudian saya juga berencana membuka custom order yang dapat memesan sesuai dengan kebutuhan, tapi rencananya akan saya tetapkan untuk pre-order terlebih dahulu. Kemudian saya rencananya akan kolaborasi dengan event planner seperti saat special event misalkan sudah mau Valentine atau sudah mau Natal, saya bisa kolaborasikan dengan event plannernya. Kemudian untuk subscription service-nya apabila buket bunga atau teringat bulanan untuk pelanggan yang loyal membeli. Untuk future roadmap-nya yaitu selama 6 bulan
peluncuran produk dan pemasarannya, kemudian selama 12 bulan ke depan ini untuk menjangkau pasar nasional melalui marketplace besar dan selama 2 tahun untuk ekspansi ke pasar internasional yaitu Etsy dan 3 tahun menambah varian produk, hampers dan berencana untuk mendirikan toko offline-nya juga. Kemudian untuk kontak kontak saya yaitu sebagai berikut dan website yang saya berikan juga sudah tertera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukannya. Terima kasih.